Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65 Channel. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan baik, sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dan memberi pertolongan selalu kepada kita semua. Kawan-kawan sekalian, kali ini saya akan mengemukakan kisah inspiratif bagi tiga tokoh dunia yang kemudian memilih Islam sebagai keyakinan mereka. Yang pertama adalah politisi garis keras Belanda yang sebelumnya sangat anti-Islam, yang kemudian memeluk Islam. Siapa dia, saudara sekalian? Adalah Joram van Klaveren. Klaveren dikenal pengikut garis keras Geert Wilders karena melontarkan kalimat penista terhadap Islam. Klaveren selama 7 tahun menjalankan politik sangat anti-Islam, mewakili Parti voor de Vrijheid atau PVV, Partai Kebebasan, pemimpin Geert Wilders. Kini mengejutkan kawan dan lawan, dia sendiri malah jadi mualaf. Pada 26 Oktober 2018 dia secara resmi masuk Islam. Demikian dikabarkan dari NRC edisi Senin sore seperti dikutip Kumparan Den Haag Selasa 5 Februari. Saudara sekalian, pria 39 tahun itu mengucapkan 2 kalimat syahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah dengan hafal di luar kepala. Namun pada malam hari di bulan Oktober itu dia mengucapkan dengan bimbingan oleh Imam Muhammad Arab. Adalah sangat aneh mendengar mantan orang kepercayaan Geert Wilders ini berbicara sedemikian rupa. Pasalnya berbagai kalimat penista Islam telah meluncur dari mulut Klaveren. Dialah orang yang pernah menyebut Islam adalah kebohongan, Muhammad adalah penjahat, Al-Quran adalah racun. Klaveren juga tak kenal lelah mengulang-ulang Islam adalah ideologi teror, kematian, dan bencana, tulis NRC. Klaveren bukan satu-satunya anggota PVV yang masuk Islam. Ada nama Eraun van Doorn yang telah lebih dahulu bersyahadat, bahkan dia naik haji pada tahun 2013. Doorn juga orang dekat Wilders dan terlibat di dalam pembuatan film anti-Islam yang picu protes di seluruh dunia, fitnah. Saudara sekalian, masuk Islamnya Joram van Klaveren bermula dari upayanya untuk menulis buku anti-Islam tentang anti-Islam. Ketika dia dan Louis Bontes dengan parpol baru for Netherlands tidak masuk parlemen, dia memutuskan untuk meninggalkan politik. Dengan keputusannya itu, dia punya banyak waktu luang untuk menulis buku. Bukan sekadar buku anti-Islam, niatnya dia ingin menunjukkan semua kesengsaraan yang ditimbulkan oleh agama Islam, kekerasan Yahudi yang harus dipanggal kepalanya, penista wanita, dan homofobia. Diharapkan dengan buku tersebut umat Islam tidak berkutik lagi. Namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Di tengah-tengah penelitian untuk bukunya itu, dia sendiri malah masuk Islam, menjadi Muslim dan sudah berada jauh mendalam dalam tradisi Islam. Hasilnya justru bantahan-bantahan terhadap non-Muslim yang menentang Islam. Titik balik drastis terjadi dan dia berubah keyakinan ketika dia sedang meneliti tentang Islam untuk buku anti-Islamnya. Aku menatap Injil kata dia ya, kutipan langsung. Aku menatap Injil di lemari, di atas meja di depanku tergeletak buku tentang Nabi Muhammad. Cerita Van Klaveren kepada NRC mengenai momen dia lebih merasa sebagai Muslim daripada sebagai Kristen. Joram van Klaveren berasal dari keluarga Protestan. Dia mendeskripsikan apa yang dirasakan setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat.
saya merasakan sesuatu kebahagiaan yang sejati dan damai. Demikian ujar Van Klaveren menutup ceritanya. Kawan sekalian, saya kira banyak politisi Belanda yang tadinya anti-Islam, yang kemudian mereka berakhir bersimpu di hadapan Islam ketika mengetahui Islam yang sesungguhnya, terutama ketika membaca secara otodidak tentang Al-Quran khususnya, seperti yang dialami oleh Joram Van Klaveren yang awalnya sangat anti-Islam, bahkan menjadi propagandis tentang Islam. Namun setelah Tuhan Maha Kuasa, dia menemukan kebenaran tentang Islam dan dia bersimpuh di hadapan kehadirat Islam, saudara sekalian. Nah, itu yang pertama, kawan-kawan sekalian, dan nanti kita akan lanjutkan dengan Cat Stevens, ya. Cat Stevens adalah seorang penyanyi terkenal. Terima kasih. Saudara sekalian, inilah kisah berikutnya, kisah mualafnya penyanyi yang terkenal sebagai Cat Stevens, yang kemudian merubah namanya menjadi Yusuf Islam. Ia berterus terang tentang perpindahannya ke Islam dan dampak buruk yang terjadi. Titik balik keislamannya itu ceritakan dalam program radio BBC 4 Desert Island Disc pada Ahad. Musisi berusia 72 tahun ini lahir dengan nama lengkap Stephen Demetri Georgiou dari seorang ibu Swedia dan ayah Yunani Siprus. Dia muncul untuk membahas hidupnya, termasuk pengalaman dekat kematian pada tahun 1976 yang membuatnya berbalik menjadi seorang Muslim. Saya tidak tahu, katanya, bahwa tidak bijaksana untuk pergi keluar pada waktu itu dan berenang. Jadi saya melakukannya. Saya memutuskan untuk kembali dan menuju pantai. Dan tentu saja pada saat itu saya menyadari saya berjuang di Pasifik. Tidak mungkin saya menang, hanya ada satu hal yang harus dilakukan, dan itu adalah berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk menyelamatkan saya. Dan saya melakukannya, kata dia kepada pembawa acara radio Lauren Levarne tentang hampir tenggelam di Malibu, California. Di hampir tenggelamnya dia di bawah arus gelombang pantai di Malibu, California. Saya berseru kepada Tuhan dan Dia menyelamatkan saya. Gelombang kecil datang dari belakang. Itu tidak besar. Itu hanya mendorong saya ke depan. Air pasang entah bagaimana telah merubah dan saya bisa kembali ke darat. Jadi saya diselamatkan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, katanya. Setelah kejadian tersebut, Cat Stevens diberi salinan Al-Quran oleh saudaranya. Sebelumnya dia juga telah mendalami agama Buddha saat berjuang melawan TBC saat remaja. Saya tidak akan pernah mengambil Al-Quran, tapi itu menjadi pintu gerbang. Setelah setahun saya tidak bisa menahan diri, saya harus bersujud ke hadirat Al-Quran, kata Kenang Yusuf Islam atau Cat Stevens. Pelantun lagu Will Ward itu resmi masuk Islam pada akhir tahun 1977, mengadopsi nama Yusuf Islam pada tahun berikutnya, tahun 1978. Dia juga meninggalkan sebagian besar karir musiknya, meskipun dia melanjutkan ke dapur rekaman pada tahun 2006. Itu adalah tarikan yang sulit. Saya merasakan tanggung jawab kepada penggemar saya, tetapi saya akan menjadi seorang munafik. Saya harus nyata, jadi saya berhenti bernyanyi dan mulai mengambil tindakan dengan apa yang sekarang saya yakini, yaitu Islam, kata Yusuf Islam. Dia melanjutkan bahwa pertobatannya disambut dengan reaksi yang sangat berbeda. Di Turki, dia mengaku dibesarkan di atas alas ini, akan tetapi di sisi lain ada orang yang berkata dia agak berkhianat, bukan? Tentunya dari kelompok-kelompok teman-teman dia
dari masyarakat agama yang dulu ia anut. Dia berubah menjadi Turki katanya, kata mereka yang tidak menyukai Cat Stephen menjadi mualaf. Itu sangat sulit karena pada satu titik saya adalah ikon mayoritas dan sekarang saya adalah bagian dari minoritas yang dipandang rendah dan tentu saja sebagian besar disalahpahami, ujar Yusuf Islam selanjutnya. Nah, saudara sekalian, sebagaimana Anda tahu, terutama Anda yang sangat berminat terhadap musik-musik Barat ya, dari Inggris misalnya, Anda pasti mengetahui secara pasti siapa Cat Stevens yang terkenal itu pada tahun 70-an dan tentu awal 80-an, seorang penyanyi yang luar biasa terkenal yang kemudian masuk Islam karena kesadaran mendalam panggilan nuraninya untuk mencari kebenaran sejati dan hingga kini konsisten menjalaninya dengan tekun dan senantiasa bersujud di hadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan sekalian, demikianlah, dan berikutnya akan kita lanjutkan dengan mualaf yang ketiga sebagai seorang ilmuwan matematika Amerika Serikat. Saudara sekalian, seorang mualaf dunia yang ketiga ini adalah Profesor Jeffrey Lang. Ia takjub dengan Al-Quran, profesor matematika itu memeluk Islam. Judul beritanya seperti itu. Saudara sekalian, baiklah kita bacakan langsung saja kisah yang dimuat di kita ambilkan dari Republika Kuwait ini. Sikap kritisnya terhadap logika keberadaan Tuhan membawanya pada ateisme di usia remaja. Jadi dia di masa remaja dia tidak percaya kepada Tuhan, bahkan sampai profesor pun dia sudah profesor, dia belum percaya pada Tuhan. Namun kekalahan logikanya oleh Al-Quran 10 tahun kemudian membimbing profesor matematika itu pada Islam, agama yang pernah hadir di dalam mimpinya. Nah, ini kisahnya agak panjang ya, jadi tidak apa-apa kita bacakan saja. Pada suatu ketika, saudara sekalian, dia bertanya kepada ayahnya, "Ayah, apakah surga itu benar-benar ada?" Jeffrey Lang kecil bertanya kepada sang ayah saat berjalan-jalan bersama anjing piaraannya di pantai sekitar 50 tahun yang lalu. Kini Jeffrey adalah seorang profesor matematika yang memperoleh gelar master dan doktor dari Purdue University, West Lafayette, Indiana pada tahun 1981. Pertanyaannya pernah dilontarkannya saat masih kanak-kanak itu kini terjawab sudah. Dosen dan peneliti di Universitas Kansas Amerika Serikat ini menemukannya dalam Islam 32 tahun yang lalu. Lahir pada tanggal 30 Januari 1954 di Bridgeport, Connecticut, Jeffrey dibesarkan di tengah keluarga dan lingkungan Katolik Roma. Selama 18 tahun pertama dalam hidupnya ia belajar di sekolah-sekolah Katolik, di mana ia bertemu pendeta dan teman-teman dari latar belakang agama yang sama. Hidup di lingkungan Katolik tak begitu saja menjadikan Jeffrey seorang pemeluk agama yang taat. Sikap kritis yang dimilikinya sejak kecil justru menjauhkannya dari agama keluarganya itu. Diskusi-diskusi yang dibangunnya dengan orang tua, pendeta sekolah, dan teman-teman sekolahnya tak pernah berhasil menjawab pertanyaan tentang keberadaan Tuhan. Pada masa itu aku sudah mulai banyak bertanya tentang nilai-nilai kehidupan, baik secara politik, sosial maupun agama. Aku bahkan sering bertengkar dengan banyak kalangan untuk memperdebatkan itu, termasuk dengan pemuka gereja Katolik, tulisnya. Menjelang lulusnya dari sekolah Notre Dame Boys High
saat usianya 18 tahun, Jeffrey merasa kebuntuan logika tentang Tuhan hanya menyisakan satu pilihan baginya, menjadi ateis. Sang ayah yang marah dengan pilihan Jeffrey berkata, "Tuhan akan membuatmu tertunduk," kata Jeffrey. Ucapan ayahnya benar-benar terjadi. Jeffrey tertunduk dan bersimpu di hadapan Tuhan pada suatu malam dalam sebuah mimpi. Dalam mimpinya, Jeffrey berada di sebuah ruangan kecil yang tenang dan hening. Tak ada perabot apapun, tidak juga hiasan apapun di dindingnya yang berwarna putih keabuan. Hanya ada karpet bermotif dengan warna dominan, merah dan putih menutupi lantai ruangan, katanya. Jadi cerita tentang mimpinya ya sebelum masuk Islam. Jeffrey menambahkan dirinya tak sendiri di dalam ruangan itu. Ia dan beberapa orang lain berada dalam beberapa barisan. Aku ada di barisan ketiga. Tak ada perempuan di sana, hanya laki-laki. Kami semua duduk di atas tumit-tumit kami, menghadap sebuah jendela kecil yang membawa cahaya yang terang benderang ke dalam ruangan. Ini masih cerita di dalam mimpinya. Jeffrey merasa asing karena tak mengenal siapapun, namun melakukan gerakan ruku dan sujud bersama dan seirama. Tenang sekali, seolah seluruh suara dimatikan, katanya. Masih dalam mimpinya, di tengah keheningan itu, Jeffrey tersadar bahwa mereka dipimpin seorang yang berdiri paling depan di bagian tengah ruangan. Ia berada di sisi kiriku, tepat di tengah ruangan, terpisah dari barisan. Aku hanya sempat melihatnya sekilas. Pria itu memakai jubah panjang putih. Di kepalanya terdapat sebuah kain putih dengan motif merah. Saat itulah aku terbangun dari mimpiku. Mimpi itu berulang kali menghampiri Jeffrey di sepanjang 10 tahun kehidupan tanpa Tuhan yang dijalaninya. Karena sama sekali tak mengerti, Jeffrey mengabaikannya. Hanya saja satu hal yang tak dilupakan Jeffrey, aku selalu merasa nyaman setiap terbangun dari mimpi aneh itu. 10 tahun kemudian, di hari pertamanya mengajar di Universitas of San Francisco, Jeffrey bertemu dengan seorang mahasiswa muslim di kelas matematika yang dia punya. Dalam rentang waktu cukup singkat, Jeffrey telah menjalin pertemanan dengan mahasiswa muslim itu, juga keluarganya. Keduanya sering berbincang dan berdiskusi, namun tak pernah membahas soal agama. Hingga pada suatu waktu, salah seorang keluarga mahasiswa muslim itu memberi Jeffrey sebuah salinan Al-Quran. Karena tak sedang mencari agama dan sebagai seorang ateis, Jeffrey membacanya dengan berbagai prasangka di otaknya. Jeffrey pun segera terlibat dalam apa yang disebutnya pergulatan. Al-Quran menyerangku secara langsung dan personal, mengkritik dan mempermalukan dan menantangku. Sejak awal, kitab itu menorehkan garis peperangan dan aku berada di wilayah yang berseberangan, katanya. Ketika dia membaca Al-Quran itu, dia menggambarkan situasinya seperti itu. Anda tidak bisa hanya membaca Al-Quran, tak akan bisa jika Anda melakukannya dengan serius. Pilihannya ketika Anda membaca Al-Quran adalah, pertama, Anda telah menyerah padanya, atau kedua, Anda menentangnya. Jeffrey kewalahan, ia kebingungan. Aku menderita kekalahan parah. Karena saat membacanya, sangat jelas kurasakan bahwa penulisnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentangku lebih baik daripada aku mengenal diriku sendiri, ujarnya takjub. Ketakjuban itu bertambah ketika Jeffrey memunculkan pertanyaan dan sanggahan baru dalam otaknya setiap selesai membaca Al-Quran. Hingga bagian tertentu, ia segera memperoleh jawaban saat meneruskan bacaannya, seolah penulis kitab itu membaca pikiranku. Al-Quran selalu berada jauh di depan pikiranku. Ia menghapus rintangan yang telah kubangun bertahun-tahun lalu dan menjawab semua pertanyaanku, katanya. Semakin keras ia mencoba melawan dengan sanggahan dan pertanyaan, semakin jelas dan memperoleh kekalahan dalam pergulatan itu. Aku dituntun ke sebuah sudut di mana hanya ada satu pilihan, kata Profesor Jeffrey. Dan pada tahun 1982, Jeffrey mendapati sejumlah kecil mahasiswa muslim memanfaatkan sebuah ruangan kecil di basement gereja
untuk salat. Ia memberanikan diri mengunjungi tempat itu pada suatu hari. Setelah beberapa jam di ruang kecil itu, Jeffrey keluar dengan sebuah identitas baru, yaitu Muslim. Artinya di ruangan itulah kemudian dia bertemu dengan sejumlah mahasiswanya yang kuliah di itu, karena posisi beliau pada waktu itu adalah seorang guru besar ya di universitas yang bersangkutan. Dan dia setelah bergelut dengan bacaan Al-Qur'annya dan kerja sadari, dan dia berkunjung ke situ dan mengucapkan dua kalimat syahadatnya di tempat itu. Ia telah bersyahadat di sana beberapa saat menjelang tengah hari. Memasuki waktu zuhur, ia berbaur dan berdiri dalam barisan bersama para mahasiswa, dipimpin seorang bernama Ghassan. Jeffrey menunaikan salat pertamanya di tempat itu. Jeffrey terlarut dalam setiap gerakan salat yang diikutinya. Saat menyelesaikan gerakan sujud dan melakukan duduk iftiras, Jeffrey melihat ke arah depan dan melihat Ghassan. Ia berada di sisi kiriku, di tengah-tengah di depan sana, di bawah jendela yang menghujani ruangan dengan cahaya. Ia terpisah dari barisan, mengenakan jubah putih dengan selendang putih bermotif merah di kepalanya. Jadi saudara sekalian, apa yang terjadi dialami di puluhan tahun kemudian itu di dalam mimpinya puluhan tahun sebelumnya, ini terjadi puluhan tahun kemudian ketika dia menjalankan salat 5 waktu setelah berislam untuk pertama kalinya. Dan ternyata imam yang dimaksud Ghassan itu adalah imam salat pada saat itu. Dia telah melihatnya berulang kali di dalam mimpinya puluhan tahun sebelumnya. Luar biasa, Tuhan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mimpi itu, teriaknya dalam hati, setelah berhasil meyakinkan dirinya bahwa ia tak sedang bermimpi. Jeffrey disergap rasa hangat yang mendamaikan hatinya. Ini seorang profesor ahli matematika yang juga ateis yang sangat rasional. Ia berlutut dengan kening menyentuh lantai. Bagian tertinggi raganya yang penuh dengan berbagai pengetahuan dan intelektualitas berada di titik terendah dalam sebuah penyerahan total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pipi Jeffrey basah oleh air mata. Saudara sekalian, demikianlah kisah Profesor Jeffrey Lang bergulat mencari kebenaran dan kemudian ditemukan, dibimbing secara tidak langsung dalam mimpinya. Saudara sekalian, baiklah kawan-kawan sekalian, inilah 3 tokoh mualaf dunia yang kisahnya saya kira paling menyentuh adalah kisah Jeffrey Lang. Saya kira kisah yang lain seperti Cat Stephen juga mungkin kita belum menemukan kisah yang lebih tulisan yang lebih lengkap tentang itu, tetapi karena untuk kepentingan pembuatan video ini tentunya kisah itu hanya dipilih untuk lebih singkat. Walaupun untuk Jeffrey Lang ini memang kisah mualafnya lebih lengkap. Demikian juga politisi Belanda yang tadi di depan kita sebutkan. Baiklah kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini, dan mudah-mudahan kisah-kisah mereka ini inspiratif dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.